Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran tema 8 Bumiku dan subtema 3 Bumi, Matahari, dan Bulan. Gerhana matahari yaitu peristiwa tertutupnya matahari oleh bulan yang mengakibatkan terhalangnya cahaya matahari untuk sampai ke bumi. Ada 3 macam gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Terjadi ketika matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana ini terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Coba anak ibu perhatikan gambarnya. Nah, bagian bumi yang terkena bayangan umbra bulan akan mengalami gerhana matahari total. Gerhana ini hanya berlangsung beberapa menit. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Terjadi apabila hanya sebagian dari matahari yang tertutup bulan. Gerhana ini terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Coba anak ibu perhatikan gambarnya. Bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan akan mengalami gerhana matahari sebagian. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Hal itu terjadi karena bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, anak ibu bisa perhatikan di gambar ya. Oke. Sedangkan gerhana bulan yaitu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ada 4. Yang pertama, dimulai ketika bulan yang bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Setelah itu, lama-kelamaan, bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak, hingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Setelah bumi menyabit, lama-kelamaan, bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Sedangkan gerhana bulan juga dibedakan atas 3. Yang pertama, gerhana bulan total. Gerhana ini terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam umbra bumi. Coba anak ibu perhatikan. Pada saat terjadi gerhana bulan total, bulan itu seluruhnya berada dalam bayangan umbra bumi. Pada saat ini warna bulan menjadi suram kemerahan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian ini terjadi jika separuh bagian bulan berada dalam umbra bumi, sedangkan separuh bagian bulan yang lain berada dalam penumbra bumi. Coba anak ibu perhatikan, gambar bulan itu separuhnya berada dalam umbra bumi, separuh yang lain berada dalam penumbra bumi. Nah, pada saat itu bumi kelihatan bersinar sebagian. Sedangkan yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi jika seluruh bagian bulan berada dalam penumbra bumi. Coba anak ibu perhatikan, bulan itu terletak pada penumbra bumi. Selanjutnya kita akan belajar tentang reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen dengan cara yang menarik,
sehingga konsumen ingin memiliki, menggunakan, atau membelinya. Ada dua etika yang harus kita miliki dalam bereklame. Yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, tidak boleh berbohong atau harus jujur. Sedangkan yang berikutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh reklame. Yang pertama adalah iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada halayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar atau majalah. Contoh kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Coba anak ibu perhatikan spanduk loket pembayaran itu. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target. Nah, contoh brosur di situ adalah ajakan untuk mengikuti donor darah. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, contoh kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Nah, di sana ada contoh poster ajakan untuk menghijaukan lingkungan. Yang keenam adalah baliho. Baliho merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Sedangkan yang terakhir adalah billboard. Billboard merupakan salah satu jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif, berukuran besar dan bersifat permanen. Billboard biasanya ditempatkan pada atap atau dinding pertokoan atau instansi tertentu. Kemudian kita lanjutkan dengan keadaan geografis Indonesia. Indonesia memiliki letak yang strategis karena satu, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai keadaan strategi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan letak Indonesia yang strategis. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia memiliki letak yang strategis. Yang pertama, karena Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang ketiga, Indonesia terletak di jalur lintas dunia, baik jalur pelayaran dan perdagangan. Nah, kira-kira letak geografis itu memberi pengaruh apa bagi kehidupan bangsa Indonesia? Yang pertama, Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yaitu dalam bidang bahasa, seni, agama, dan peradaban. Yang kedua, Indonesia memiliki lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai.
sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara. Yang ketiga, letak Indonesia yang berada di antara negara-negara berkembang, sehingga Indonesia memiliki banyak mitra kerja. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentu kita punya hak dan kewajiban. Apa saja yang termasuk hak kita? Yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Yang keempat, mendapatkan fasilitas umum yang layak. Sedangkan kewajiban kita sebagai warga negara, yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menaati peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mengikuti pendidikan dasar. Yang keempat, melakukan pembelaan negara. Dan yang kelima, ikut serta dalam pembangunan negara. Kita akan belajar tentang beberapa negara anggota ASEAN, yaitu Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Coba anak ibu perhatikan gambarnya. Laos itu berbatasan dengan negara Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Jadi dia tidak berbatasan sedikit pun dengan laut. Kemudian wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama karena daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Sedangkan barang impornya terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Kemudian negara yang kedua adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Hutannya yang menonjol antara lain kayu eboni, kayu cedar, kayu pinus, dan kayu mahoni. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utamanya antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Kemudian kita akan belajar tentang tahun Masehi dan tahun Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau sering disebut dengan revolusi bumi digunakan untuk menentukan tahun Masehi. Sedangkan perputaran bulan mengelilingi bumi atau yang disebut dengan revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, sedangkan sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Coba anak ibu perhatikan kalender tahun Masehi. Tahun Masehi disebut juga dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ini ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi dan lamanya adalah 365 seperempat hari. Satu tahun Masehi dibagi menjadi 12 bulan. Nah, kamu tentu sudah tahu tahun yang kita gunakan adalah tahun Masehi. Pada bulan Februari di tahun Masehi bisa terjadi 28 hari atau 29 hari. Mengapa? Jika di dalam bulan Februari itu ada 29 hari, berarti kita masuk tahun Kabisat. Apa sih tahun Kabisat?
Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2020, atau nanti ke 2024. Jadi setiap tahun kabisat itu bulan Februarinya sampai tanggal 29. Yang berikut kita akan belajar tentang tahun Hijriah. Tahun Hijriah juga disebut tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Satu tahun Hijriah juga dibagi menjadi 12 bulan. Nah, mungkin kita sering dengar bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Syawal ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Yang pertama, ayah. Apa saja hak dan kewajiban ayah? Haknya adalah berhak untuk dihormati dan disayangi oleh anggota keluarga. Kemudian, berhak membuat aturan yang telah disepakati oleh anggota keluarga. Yang ketiga, berhak memberi izin dan memberi hukuman yang mendidik pada anak yang melanggar aturan di rumah. Sedangkan kewajibannya, ayah wajib mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Kemudian, ayah wajib menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Kemudian, apa hak dan kewajiban ibu? Ibu berhak untuk dihormati dan disayangi oleh anggota keluarga. Berhak mendapatkan nafkah dari ayah, berhak memberikan nasihat kepada anaknya. Sedangkan kewajiban ibu wajib mendampingi ayah menjadi kepala rumah tangga, bertugas mengurus dan membersihkan rumah sehingga rumah selalu dalam suasana nyaman, sehat, dan bersih. Kemudian ibu wajib merawat, menyayangi, dan menjaga anak-anak. Lalu yang berikut, ibu juga wajib mengatur keuangan keluarga. Yang berikut adalah anak. Sekarang kamu, apa hak dan kewajibanmu di rumah? Anak itu berhak mendapat pendidikan, mendapat kasih sayang dan perlindungan, mendapatkan kesehatan, mendapatkan waktu bermain, mendapatkan rekreasi. Sedangkan kewajibanmu adalah membantu ayah dan ibu untuk melakukan pekerjaan rumah. Yang kedua, rajin belajar dan selalu semangat sekolah. Apalagi kamu wajib patuh pada orang tua dan wajib menyayangi teman dan saudara. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini membantu anak-anak ibu memahami materi tema 8 subtema 3. Sebagai tugas KI 4, anak-anak ibu silahkan menggambar gerhana matahari, gambar dengan rapi, kemudian warnai, lalu kirimkan ke guru masing-masing. Terima kasih.